Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koransn.com. Dan pada episode ke-79 tanggal 23 Mei 2022 kita edisinya podcast. Dan podcast kali ini begitu istimewa, lagi-lagi selalu istimewa kalau podcast dengan lensa SN ya, karena kita kedatangan seorang wanita cantik, namanya Ayi sebenarnya ya, tapi nama panjangnya Lely Melasari. Iya betul. Assalamualaikum Ayi. Waalaikumsalam Kak Agus. Terima kasih udah hadir di studio Lensa SN ya. Terima kasih udah diundang. Dan ini direkomendasi sama Pak Nasir ya. Iya betul. Ya, Assalamualaikum Pak Nasir, mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan kita profesi dari Ayi sendiri ada penulis ya. Iya penulis. Nah ini luar biasa ya. Jarang sekali orang yang berprofesi sebagai penulis ya. Bisa diceritakan sedikit tentang profesinya ini Ayi. Baik. Silakan Ayi. Iya. Kalau bisa dibilang sih sebenarnya Kak Agus, to be honest sih sebenarnya di awal saya tidak berniat untuk menjadikan penulis itu adalah sebuah profesi. Tapi kemudian karena saya sendiri sehari-hari itu adalah basicnya seorang insurance leader di salah satu asuransi syariah. Kemudian di tahun 2020 itu saya mengalami, kalau orang bilang tuh sebuah titik balik ya. Jadi yang mungkin ya kalau sebuah titik balik kayaknya sayang aja gitu kalau tidak dibuatkan sebagai sebuah journey atau pengalaman hidup yang diceritakan seperti itu. Jadi di tahun 2020 itu Kak Agus saya menulis sebuah buku dengan format puisi esai. Karena kenapa disebut puisi esai? Jadi selalu di awalan buku itu saya buat puisi dan kemudian semacam footnote esai di bawahnya. Jadi blend antara puisi dan esainya itu jadi kayak sebuah kesatuan cerita seperti itu. Oke, tahun berapa itu titik baliknya itu, Ayi? Di 2020, Kak. Boleh dicerita nggak kenapa ada titik balik itu? Nah, sebelum kita melangkah ke profesinya nih. Iya, ini agak dalam ceritanya. Sekilas aja ya. Iya. Jadi sebenarnya Kak di tahun 2012 itu saya sempat menikah Kak, dan kemudian divorce gitu kan. Waktu itu saya kemudian di tahun 2016 saya kembali lagi ke Palembang setelah sebelumnya saya tinggal di Surabaya dan di Jakarta. Nah prosesnya itu adalah ketika saya mulai dari 2016 dengan status single ya after divorce, itu saya kemudian kenal dengan beberapa orang gitu ceritanya. Tapi ternyata ketika kita masih dalam posisi kita luka tanda kutip, kita itu kemudian tidak bisa melihat segala sesuatu itu lebih objektif. Jadi kenalan sama orang tuh bawaannya salah aja gitu Kak. Nah kemudian titik baliknya di 2020 saya bertemu seseorang gitu, dan setelah 2 bulan kenal kita memutuskan waktu itu untuk serius, dan kemudian kita merencanakan untuk sebuah pernikahan. Kemudian mantap untuk saya memulai kehidupan yang baru. Dilalahnya kalau kata orang Jawa tuh kemudian saya batal nikah Kak. Oh gitu. Last minute gitu. Last minute. Jadi saya pikir, aduh kenapa ya Allah ngasih begini ya. Udah dari perjalanan saya sempat berumah tangga dan kemudian saya memutuskan divorce. Dan setelah saya mencari 1-2 orang saya kenal saya nggak cocok, tapi ketika saya merasa nih the one gitu saya cocok, dan last minute kenapa kita bisa batal nikah gitu. Itu kayak sebuah pukulan titik balik kedua kalau saya bilang gitu Kak. Dan pada saat itulah saya pergi ke rumah ustadzah saya sebenarnya, kemudian saya dibilang selalu ingat sesuatu gitu. Jadi akan ada hikmah ketika kamu mau mengambil sebuah pelajaran gitu. Gimana caranya ustadzah? Ceritakan ke semua orang sehingga orang juga bisa melihat kalau segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tuh pasti adalah sebuah keajaiban gitu. Tulis. Ustadzah bilang, coba di sana tulis. Mulai titik baliknya ya. Dan Terus sudah mulai menulis waktu itu ya. Menulis apa waktu itu? Puisi langsung. Jadi waktu itu saya di challenge, kamu bisanya nulis apa? Saya bilang saya sebenarnya dari kuliah tuh suka nulis puisi yang nggak pernah saya sempat bukukan. Saya bilang, dan udah banyak puisinya berarti? Banyak tapi nggak pernah dibukukan Kak. Jadi pernah didokumentasi kalau istilah ilmiahnya. Didokumentasikan betul. Jadi ya kadang nulis di kertas terus nggak tahu nanti di mana gitu. Jadi saya bilang sama ustadzah saya bisa nulis puisi. Ayo silakan tulis. Terus saya di challenge buku ini harus selesai selama 1 bulan. Oh dikasih limit waktu. Dikasih limit waktu. Jadi setiap kali saya ke rumah ustadzah saya itu harus mengumpulkan 30 halaman. 30 halaman? 30 halaman dalam per waktu minggu. Per minggu ya? Per minggu. Jadi setelah 1 bulan setelah 1 bulan materi tulisan saya semua selesai, kemudian
saya diminta untuk langsung menghubungi penerbit dan melakukan proses layout dan editing seperti itu, Kak. Dan itu bukunya judulnya apa itu, Ayi? Evolusi Patah Hati. Evolusi Patah Evolusi Hati. Patah Hati, dan Boleh saya ada- sebut ini, boleh saya menilai itu lebih gambaran ke pribadi berarti ya? Iya, jadi Kak itu seperti saya bilang puisi esai, tapi 80% keseluruhan itu adalah overall itu biografi hidup saya. Jadi sekitar 20% adalah tulisan yang merupakan story kehidupan dari teman-teman perempuan ya. Teman-teman. Jadi Dan respon untuk buku itu gimana, Ayi? iya, karena mungkin di awal saya cuma mengikuti kata ustazah saya, yang penting kamu tuliskan, beritakan sehingga orang bisa membaca dan kemudian juga melihat insight-nya. Kalau dalam sebuah kejadian hidup itu kita harus ikhlas, kita harus tetap berpikir berprasangka baik sama Allah. Jadi saya tidak punya Kak, tidak punya ekspektasi yang berlebih Kak untuk buku ini sebenarnya. Jadi lepas aja ya, Lepas tidak aja, menyangka Kak. ya, ternyata responnya banyak ya. Alhamdulillah setelah buku ini mulai dari launching sampai per hari ini itu mungkin sudah cetakan ke 600 Kak. Ke 600. Ke 600. Itu untuk buku luar biasa itu Untuk ya. buku pertama saya pikir ya Allah banyak kasih kemudahan ya Kak Agus ya. Menurut Ayi apa yang membuat orang tertarik dengan buku itu ya? Mungkin Oke. ada kemasannya atau sosok Ayi sebelumnya udah dikenal atau gimana? Iya. Kalau menurut saya sih mungkin karena kita di Palembang ya, stereotip orang Palembang sendiri kan Kak jarang sekali penulis perempuan ya, mungkin itu ya. yang pertama. Dan kedua menurut saya tidak banyak orang yang mau menjadikan kisah hidupnya itu menjadi sebuah Konsumsi materi ya? tulisan dan Oke. dikonsumsi oleh banyak orang gitu. Saya sempat waktu itu juga cerita sama Bang Gemi Mohak, salah satu penulis dari Palembang juga. Kebetulan saya kenal, saya bilang, Bang kadang ada rasa risih, saya bilang kalau misalkan ketemu orang, karena kan buku saya pasti dibaca oleh banyak orang. Jadi ketahuan nih rahasia pribadi ya. Betul gitu. Jadi Tapi nggak 100% lah itu ya. Semuanya ditulis ya. iya, tidak 100% dan menurut Bang Gemi sendiri ya berarti secara konsekuensi ketika kita menuliskan sesuatu itu udah jadi konsumsi publik. Tapi tentu aja ketika orang mengkonsumsi ceritanya kan akan kembali ke persepsi pembaca masing-masing. Oke, keren Ada itu. yang kadang berpikir, wah ini beneran nggak sih kisah hidup story seorang Ayi, jangan-jangan ini udah dikasih bumbu ABCD. Jadi tetap lagi itu kembali ke persepsi dari pembaca sendiri. Jadi tidak ada rasa tidak nyaman karena memang ya kita menulis ya karena punya tujuan atau value-nya kenapa kita harus menulis. Kalau saya salah satunya adalah ingin menciptakan sebuah legacy, artinya menjadi jejak yang saya tinggalkan ke semesta. Jadi kalaupun suatu hari saya udah nggak ada, Menjadi sejarah lah ya. menjadi sejarah Kak Agus seperti Dan itu. sempat dijadikan bahan diskusi ya dalam suatu forum ya. Iya, Bisa jadi diceritakan di sini. baik Kak, jadi saya juga seneng banget Kak Agus. Jadi ceritanya waktu itu buku ini dijadikan bahan diskusi itu di Hari Ikatan Penulis Indonesia (IKAPI). Waktu itu kerjasama dengan Indonesia Marketing Association. Nah pada saat itu Di mana itu boleh di disebut? OP Mall Kak. Oke. Pada saat itu Bunda Weni Bunda Weni redaktur di Tribun Sumsel Tribun, ya ya. sempat menyebutkan bahasan ini sangat tidak biasa katanya. Kenapa? Karena bukan embrionya di Palembang apalagi Sumatera Selatan untuk membawa buku itu masuk ke sebuah mall dan mendiskusikannya. Tapi semoga ini menjadi embrio untuk berikutnya dunia sastra di Palembang ini bisa berkembang. Memberikan semangat. Betul, memberikan Untuk semangat penulis-penulis yang penulis mungkin baru. masih belum diketahui ya. Iya, Yang hanya betul. sebatas hobi untuk mengeksplor ya. Iya Kak, Oke. betul sekali. Leli Melasari atau dipanggil Ayi ini adalah kelahiran 23 Agustus tahun 1983 ya. Betul Kak. Kemudian Evolusi Patah Hati itu diterbitkan ya Di 2020. 22 November 2020. Album di mana nih Ayi? Saya di Unsri Kak. Unsri ya. Unsri. Dan untuk diketahui kami tadi sempat mengenang masa lalu ya. Pernah satu kantor rupanya. Betul. Di kantor koran harian Transparan ya. Betul. Jangan disebut sini kenangannya. Tapi sempat belajar menulis lah ya. Betul. Di, Jadi saya di koran Transparan di ya. Transparan. Jadi tadi juga dalam perjalanan ke sini Kak, saya tuh sempat tersenyum sendiri gitu pas lagi nyetir. Saya bilang hidup itu memang ya kalau kita pikirkan seperti puzzle. Jadi Iya. kita mungkin kepingan puzzle pertama saya waktu itu saya ketemu dengan seorang Kak Agus yang secara tidak langsung karena beliau adalah redaktur saya pada saat itu ya Kak ya. Dan sekarang ketemu lagi. Ketemu lagi gitu dan Dan masih bisa- seperti yang dulu ya. iya awet muda. Masih menjadi
menulis ya. Menulis, Tapi betul. menulisnya beda dengan Ayi. Kami Betul. menulis berita ya. Tapi guru pertama saya untuk menulis sebenarnya adalah seorang Kak Agus ya jadinya. Iya ya, oke, alhamdulillah ya. Kemudian basic menulis dari Ayi sendiri. Nah ini kita cerita dari awal ya, baliknya gimana? Iya, jadi Kak kalau menurut saya ya mungkin karena kecintaan saya dengan dunia baca ya Kak. Jadi saya dari kecil itu orang tua terutama papa itu selalu setiap pulang beliau kerja tuh selalu memberikan banyak buku-buku bacaan Kak. Jadi mungkin dari banyaknya buku yang saya baca gitu ya, jadi tuh kayak tersublimasi kalau saya bilang bahasanya, tersublimasi dalam pikiran saya dan kemudian memang keluarnya dalam bentuk biasanya puisi gitu. Tapi ya seperti Kakak bilang sebelumnya tidak pernah didokumentasikan gitu. Jadi kayak di buku harian ya kalau dulu Buku ya diary ya. Diary ya. Zaman-zaman dulu. Jadi kalau lagi lagi sedih, tulis tumpahannya gitu. di buku diary ya. Gitu. Oke. Ayi, sore hari ini kita ditemani tim kreatif ya. Tim kreatif hari ini ada Ilham seperti biasa, ada Maggie Chung ya. Tapi ada seorang perempuan sekretaris redaksi ya, wartawan senior ya, ini Siti Soima. Siti Soima ada yang mau ditanya kepada Ayi. Silakan Ayi ya. Iya Kak. Sebagai seorang penulis itu ada kalanya jenuh gitu ya. Betul Kak. Menulis ya, ada waktunya. Nah, faktor apa sih supaya semangat menulis itu timbul kembali? Nah, gitu Iya, ya. pertanyaannya seru ya Kak ya. Seru ya. Agak sulit dijawab itu kayaknya. Bagaimana Iya. menumbuhkan semangat lagi kalau lagi bete ya? Iya. Uh-uh. Jadi Kak, mungkin karena pada dasarnya juga saya sebenarnya di balik profesi saya juga seorang trainer ya dan saya agen asuransi gitu ya. Sebenarnya saya adalah seorang introvert Kak gitu loh. Jadi saya sendiri tuh butuh selalu jeda setiap harinya dengan misalkan saya aktivitas saya mengajar, kelas public speaking yang harus banyak ngoceh gitu ya. Nah itu sebenarnya saya selalu take a time untuk saya tuh mengambil sebuah jeda Kak. Jadi setiap harinya tuh saya tuh selalu mau untuk menjadikan jeda itu tuh melalui proses menulis Kak. Nah itu jadi kalau misalkan saya merasa bosan untuk nulis ya itu kemudian saya ingat lagi gitu kalau memang itu membuat secara mental healthness-nya ya itu merasa lebih sehat kalau saya nulis Kak. Jadi kalau misalnya saya ngerasa saya bosan ya itu berarti saya berhenti untuk saya merasa sehat secara jiwa gitu loh Kak. Keren ini. Karena saya introvert orangnya gitu. Oke ya. Kemudian Ayi sendiri bermukim di Palembang ya? Iya Kak. Bermukim di Palembang ya. Dan seorang penulis ya, itu menjanjikan nggak untuk berkiprah ya atau dihargai di kota Palembang sendiri menurut pengamatan Ayi? Betul. Jadi Kak, saya sempat sebenarnya itu ada juga gitu wacana di mana saya sempat berpikir pesimis kalau dunia kepenulisan di Palembang ini tidak akan berkembang gitu ya. Tapi kemudian Kak kesininya saya lihat apa yang kita pikirkan itu maka itu yang akan kita tarik dari semesta. Jadi saya berpikir ya udah nulis aja setulus mungkin gitu ya. Dan kemudian ketika diundang di satu kafe, kemudian diceritakan lagi gitu ya, diundang lagi di berikutnya, saya tuh nothing tulus aja Kak. Dan jadi ternyata apresiasinya tinggi ternyata ya. apresiasinya tinggi dan saya tuh bersyukur sekali gitu ya saya menjadi part atau bagian dari sebuah proses untuk menjadikan kota Palembang ini geliat sastranya tuh menjadi lebih signifikan gitu loh Kak. Itu sih Kak. Jadi saya dulu sempet banget Kak selalu kalau misalnya nulis dream book tuh saya pengen tinggal di Jogja, saya pengen menghabiskan masa tua di Jogja karena saya suka berkesenian. Tapi begitu saya melihat anak-anak muda zaman sekarang yang mereka di kafe ngadain diskusi sastra, ada malam baca puisi, saya bilang wah 5 tahun lagi Palembang nih udah hampir sama kayak di Jogja gitu. Udah menjadi kota besar Iya. dan apa itu yang Mereka memberikan apresiasi terbuka, kepada apresiasi, seniman ya. iya, betul. Oke, kita juga ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Selamat sore Den. Dedi Halo, ini Bang. lebih banyak ngetem di pengadilan. Tapi mungkin ada yang mau ditanya. Silakan Dedi. Ini kan puisi ya, menulis puisi. Mungkin ada kedepannya untuk menulis novel atau gimana? Wacana-wacana kedepannya ada? Wah, ini langsung pertanyaannya lah. Pasti Iya. bingung ini si Ayi jawabnya. Silakan Ayi. Iya Kak, kalau saya bilang sih kan semua hal itu kan diawali oleh awal mula ya Kak. Saya sendiri masih berproses untuk terus belajar. Artinya saya sendiri kadang kalau misalkan baca tulisan saya yang pertama tuh saya malu sendiri Bang, jujur gitu. Aduh kok bisa ya, kayaknya lucu banget gitu. Nah artinya di sini saya juga pingin sekali gitu merambah ke mungkin dunia novel dari puisi esai ini dan masih terus belajar. Dan juga Bang kalau boleh saya tekankan Kak Agus di sini buku ini tuh evolusi patah hati tuh nggak
semua melulu soal kesedihan. Jadi saya sendiri mengajak kita bareng-bareng gitu ya untuk kemudian beralih perspektifnya dari menemukan bahagia itu dari sesuatu yang sifatnya complicated, harus punya pasangan dulu, harus bahagia punya uang yang banyak. Padahal ketika kita bangun di pagi hari, kita buka jendela kamar kita dengan hidup yang merasa berkecukupan dan syukur, itu sebenarnya adalah sebuah bentuk kebahagiaan gitu loh. Jadi itu ini. buku itu sebenarnya makanya dibilang Kak di awal di buku itu ada tagline-nya A Journey from Tears to Happiness. Happiness dalam persepsi kita masing-masing itu berbeda gitu. Oke, keren ini ya penjelasannya ya. Kemudian dari 600 pembaca ya, 600 yang beli ya katakanlah Iya, ya. Kak. Itu dari kalangan mana yang terbanyak itu, Ayi? Iya, memang sih Kak karena mungkin di awal sendiri kan mereka melihat judulnya ini kan melo ya Kak ya. Artinya evolusi patah hati ini pasti dunianya dunia perempuan gitu. Rata-rata yang beli itu perempuan. Tapi ketika mereka misalkan sudah tahu nih deskripsi bukunya adalah tentang perjalanan menuju kebahagiaan, dan kebahagiaan kan gak cuma milik perempuan, artinya laki-laki juga gitu. Jadi udah banyak juga yang pembaca buku ini adalah laki-laki. Laki-laki ya. Di kalangan usia mana itu, Ayi, boleh ketahui? Iya. Udah tergambar belum nih? Udah tergambar Kak. Jadi dari anak muda atau dewasa? Muda, Kak. Anak Jadi, muda ya. Biasanya mereka yang rata-rata baru selesai kuliah gitu ya, mereka mungkin mengalami patah hati, ditinggal pasangannya, kemudian sekolah di luar atau seperti apa. Jadi kalau saya di kafe itu banyak yang nanya tuh justru anak-anak muda Kak gitu loh. Inspirasi untuk muncul hingga membuahkan sebuah puisi atau tulisan itu gimana ceritanya itu? Iya, biasanya random aja sih Kak. Kadang-kadang kalau misalnya lagi kayak ngopi gitu ya di kafe, ngelihat lalu lalang mobil gitu ya, kadang tuh suka keluar sendiri aja idenya, betul. Jadi orang bilang tuh kadang ya Kak Agus, apa mesti sedih dulu? Berarti lu harus sedih terus nih seumur hidup? Ya Allah. Enggak gitu. Jadi bisa kadang-kadang Kak cuma karena ngelihat misalnya ada seorang bapak-bapak di tengah hujan tapi masih jualan koran. Nah itu kadang-kadang muncul inspirasi, betul Kak. Kalau melihat cowok ganteng? Kayak kakak nih misalnya, mungkin nanti pulang ada inspirasinya. Kemudian soal asmara ya, Iya, tapi Kak. tetap ke profesi sebagai penulis ya. Kalau soal asmara pernah nggak ditulis dalam bentuk puisi atau buku oleh Iya Kak, memang kalau saya tuh untuk berkesenian itu ya artinya dalam dunia sastra saya tuh ingin jujur ya Kak. Jadi jujur dalam berkesenian. Jadi biasanya apa yang saya rasain itu yang saya tulis. Cuma memang kalau untuk yang pengejauhan tahan ya dalam bentuk cinta itu kan nggak melulu soal cinta ke apa lawan jenis, tapi biasanya juga cinta kepada yang Maha Pencipta seperti itu Kak. Oke, gitu ya. Kemudian ini apresiasi secara umum lah ya untuk orang Palembang terhadap penulis sendiri ya. Gimana selama ini menurut Ayi? Orang melihat Ayi? Iya, ya kalau untuk saya tuh lebih sering menyebutnya itu adalah branding ya Kak ya. Jadi kalau misalkan untuk orang Palembang sendiri, kadang kalau saya lagi di mana gitu mereka kenal saya justru bukan sebagai agent di insurance gitu, tapi mereka tuh malah ini yang launching buku waktu itu ya, penulis ya. Dan saya sendiri tuh sebenarnya amazed juga Kak. Oh berarti orang Palembang itu ada penghargaannya untuk seorang penulis ya. Jadi tidak melihat sosok seorang Ayi dari sisi yang lain ya, betul, dari penulisnya. Gitu, iya. Boleh diceritakan tadi Ayi juga sebagai public speaking ya? Iya. Di mana itu boleh diceritain di sini? Kalau untuk public speaking sih Kak biasanya saya dipanggil di corporate company gitu untuk mengajar bagaimana membuat presentasi yang menarik, bagaimana berbicara di depan publik itu. Dan juga sekarang terakhir ya itu Kak itu sering dipanggil untuk membantu UMKM untuk meningkatkan mungkin lebih ke personal untuk karyawannya Kak. Jadi kayak personality, hospitality-nya seperti itu. Saya dapat bocoran juga sering menjadi narasumber ya iya, untuk beberapa pertemuan ya. Tadi disebutkan di kafe ya. Boleh diceritain tentang kegiatan itu Ayi? Iya. Jadi makanya saya bilang Kak ini udah kayak satu paket ya Kak Agus. Kalau Kak Agus tanya gimana dunia kepenulisan di Palembang, kafe-kafe sekarang itu mereka geliatnya bukan hanya untuk menampilkan performance dalam bentuk live music, tapi juga biasanya mereka ada malam baca puisi, ada bedah buku. Nah di situ saya merasa sangat beruntung karena diundang dan dilibatkan dalam proses bisa dibilang tuh berkesenian gitu loh Kak. Ngomong-ngomong pernah menjadi wartawan, masih berminat jadi wartawan nggak nih Ayi?
Atau menulis berminat. atau ngepost di mana nanti? Iya Kak, iya itu makanya saya bilang Kak di awal tadi kayaknya ada proses yang memang terus berkelanjutan ya Kak. Ya saya juga pingin tulisan saya kemudian saya kirimkan di surat kabar seperti itu jadi penulis Atau bentuk lepas opini ya, gitu ya, penulis dalam lepas bentuk ya. opini. Tapi masih betul. teringat ya betapa letihnya ya Mencari ke berita lapangan Kak. ya. Kemudian setelah mencari berita harus diketik lagi ya. Harus diketik lagi dan siap-siap untuk diperiksa sama Diperiksa. redaktur ya. Dan kalau kurang ditelepon ya. Betul Kak, tengah malam. Kemudian bicara tentang wanita ya. Nah, Iya. kalau Ayi sendiri bagaimana harapan Ayi kepada penulis-penulis perempuan di Kota Palembang? Iya, saya tuh berharap sekali gitu Kak. Jadi kalau untuk menulis ini kan sebenarnya adalah kembali kepada value diri kita gitu. Jadi kalau menulis itu anggap aja itu adalah sebuah ibadah gitu. Apalagi kalau kita perempuan gitu, kita tuh akan bisa menjadi sebuah madrasah atau pembelajaran untuk generasi muda gitu. Jadi untuk penulis perempuan di Palembang berani untuk speak up, berani untuk menunjukkan karyanya, jangan takut untuk dipublikasikan Kak, seperti itu. Walaupun itu pengalaman pribadi ya. Walaupun pengalaman pribadi dan mungkin kita menganggap tulisan kita tuh hanya hal yang sederhana, tapi proses untuk menulis kan akan ada terus gitu Kak. Jadi kita bisa memperbaikinya tuh ya setelah mungkin di tulisan kita di keberapa gitu loh Kak. Jadi nggak masalah. Ngomong-ngomong nih tim kreatif udah ngasih kode mau nanya lagi. Iya, Ilham, silakan Kak. Ilham. Iya Mbak, obsesi terbesar dalam menulis itu apa? Iya, tentu aja ya kalau misalnya kita bicara goals ya, saya berusaha untuk selalu punya goal setinggi-tingginya. Jadi pingin banget gitu kalau misalnya one day gitu ya, mungkin bisa diangkat menjadi sebuah cerita yang kemudian difilmkan. Tapi saya pingin itu adalah sebuah kearifan lokal gitu. Jadi orang Palembang sendiri yang mendirect filmnya, terus sutradaranya gitu. Tapi diambil dari lokasi setting tempat di mana memang saya notabene juga aslinya dari sini, seperti itu Kak. Lebih spesifiknya di mana itu temanya? Kalau itu setergam ini boleh tanya. Ya, kalau evolusi patah hati itu kan juga ada journey di mana saya juga di sana menemukan sebuah happiness itu dengan saya latar belakang menjadi seorang pelari amatir ya Kak. Saya bergabung di komunitas Palembang Runners. Saya juga akhirnya bertemu dengan adik-adik yang saya bilang di judul buku saya adalah Kepingan Surga. Saya itu kemudian berkenalan dengan adik-adik di panti asuhan yang sampai sekarang alhamdulillah saya concern untuk membina mereka gitu. Menurut saya itu menarik untuk dijadikan sebuah cerita yang difilmkan untuk kemudian menjadi Ini sambil sebuah promosi proses. promosi untuk tulisannya juga ya. Boleh Kak gitu. Ya. Menjadi sebuah proses yang buat generasi muda ya. Jadi ada sebuah journey pengalaman yang kemudian menjadi sebuah Sudah ada belum yang pemberdayaan pendekatan? gitu. Ayi tulisannya bagus nih, kalau kita buat sinema gimana? Oh, belum ada ya. belum Kak. Penjajakan untuk itu gimana? Mulai ada proses gimana? Belum ada ya? Belum. Jadi saya sempat juga tahu ya kalau nggak salah tuh di Palembang ini lagi ada digarap juga sebuah filmnya dan itu bertema kearifan lokal di Desa Bura ya Kak. Tapi itu lebih untuk concern mendukung tourism ya. Nah, itu kalau untuk yang cerita yang artinya bergenre cerita sastra seperti ini saya belum pernah dengar sama Belum pernah sekali. dengar, ya. Menurut Ayi seorang penulis ya, kalau di Kota Palembang ya, karena kita sama-sama tinggal di Kota Palembang, bisa untuk jadi penopang hidup nggak untuk sekarang? Iya. Jadi kalau bisa dibilang sih Kak, sejauh kita mau berusaha sih, apalagi kalau sekarang ini support sistemnya kan banyak banget ya, ada sosial media untuk kita aktif untuk menulis gitu ya, terus juga kayaknya orang-orang juga udah pada terbuka, anak-anak muda untuk menyerap banyak informasi gitu. Kalau menurut saya sih possibility-nya untuk menjadikan ini sebuah profesi sangat besar sih Keren Kak. ya. Karena tadi sebelum kita rekaman ya, Ayi bercerita bahwa kalau penulis itu samar-samar ya. Iya, karena banyak orang tuh ini profesi ada nggak, profesi penulis tuh beneran ada Dan nggak? orangnya gitu. yang mana ini Iya, ya? betul. Dan kantornya di mana? Mungkin itu betul. pertanyaan orang awam Iya, ya. Nah, bisa dijelaskan ini Ayi. Iya, jadi saya pingin sekali Kak memang dari awal itu membangun sebuah orisinalitas ya. Jadi gini, mungkin orang berpikir seorang penulis itu harus yang nerd gitu ya, kutu buku gitu. Saya nggak seperti itu gitu. Jadi saya punya karakter yang berbeda di mana selain saya menulis, artinya ada dunia di mana mungkin itu saya bilang adalah dunianya yin saya, di mana saya menemukan proses meditasi dalam sebuah proses menulis. Tapi saya juga adalah orang yang aktif di dalam sebuah kegiatan bermasyarakat gitu. Artinya saya seorang trainer, saya juga bekerja gitu kan, saya bersosialisasi. Nah, jadi bisa dibilang tuh
bisa Sebenarnya- menggarap semua hal ya. Iya, seperti Bisa itu. berkembang ke banyak sisi yang Iya, lain ya. penulis itu ya memang sudah punya perspektif yang beda dibanding yang penulis yang pada kebanyakan dulu gitu Kak. Oke, durasi kita berapa menit, Maggie? Soima kayaknya kasih kode, ada yang mau ditanya. Iya. Terakhir nih Soima, silakan Kak Soima. Soima. Mungkin ini untuk pribadi ya. Iya, Kak. Bagaimana sih cara membagi waktu antara pekerjaan, rumah, dan hobi gitu? Iya. Nah, ini pertanyaannya ini lengkap. Betul, lengkap ya. Itu tadi sih Kak, kalau misalkan udah dari keluar rumah nih, misalkan keluar rumah ya, kita kerja sehari-hari, artinya ada sesuatu yang saya jadikan daily activity, itu pasti begitu masuk ke rumah itu kayak ada sesuatu di mana saya merasa saya tuh butuh ruang buat saya sendiri gitu. Nah, pada saat itulah sebenarnya meskipun itu cuma 5 atau 10 menit, saya tuh pasti akan mencoba untuk menanyakan ke diri saya. Jadi kayak ada sebuah self discovery ya. Apa sih yang kamu rasain hari ini? Ada hal menarik gak sih yang kamu lihat gitu? Dan itu biasanya langsung menjadi sebuah tulisan Kak. Oh, keren Seperti itu ya. itu. Mendatangkan inspirasi. Iya, Dalam jadi- setiap kegiatan itu bisa muncul inspirasi Betul, berarti Kak ya. Agus, makanya saya tidak pernah membatasi ruang gerak saya karena justru dimanapun saya bertemu, at least dengan teman-teman sekalian sore ini gitu, itu biasanya saya kemudian merasa mendapat banyak pelajaran gitu Kak, Oke, seperti keren itu Kak ya. Soima. Mudah-mudahan berkunjung ke Lensa SN bisa menjadi inspirasi juga Iya, ya bagi amin. seorang Ayi ya. Iya, Kak Agus. Ayi, kita sudah di penghujung obrolan ya. Iya, Biasanya di penghujung alhamdulillah. obrolan itu ada harapan, pesan atau apa ya dari seorang tokoh yang hadir karena Ayi bergerak di dunia penulis. Mungkin di wilayah sana Ayi bisa memberikan pesan. Silakan Ayi. Iya. Untuk penulis yang baru ataupun penulis yang mungkin merasa nggak pede gitu untuk mempublikasikan karyanya, saya cuma mau bilang kalau menulis itu adalah sebuah ibadah. Kalau menurut saya adalah sebuah value yang harus kita bagikan ke banyak orang, karena cerita hidup kita tuh pasti punya proses pembelajaran untuk bisa menjadikan dijadikan sebuah insight buat banyak orang. Jadi jangan takut untuk speak up, berani untuk encourage dirimu untuk mempublikasikan tulisanmu, karena dunia kepenulisan di Palembang ini saya garansi akan berkembang sama pesatnya seperti yang saya bilang tuh 5 tahun lagi dunia kepenulisan di Palembang akan sama persis kayak di Jawa gitu. Amin. Amin. Penonton Lensa SN, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube ini biar informasi menarik dari kanal YouTube ini bisa tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.